Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bertemu lagi pada kajian kali ini dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Tentunya kita terus berdoa memohon pada Allah agar kita selalu dilindungi, keluarga kita selalu dilindungi, sahabat-sahabat kita selalu dilindungi, sehingga kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita dengan baik. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan bahas tentang teori kebenaran. Setelah kemarin kita membahas tentang epistemologi, sebenarnya pembahasan teori kebenaran ini adalah ujung dari pembahasan epistemologi. Namun tidak apa-apa, kita akan bahas pada kali ini karena hidup kita di alam semesta ini selalu dihadapkan oleh berbagai peristiwa-peristiwa, kejanggalan-kejanggalan. Ada banyak yang berteriak sebagai pembela kebenaran. Di era kali ini, di era kontemporer ini, kebenaran seakan-akan menjadi barang elit, sesuatu yang harus dibela. Sehingga kemudian ada pahlawan pembela kebenaran, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya adalah pembela terhadap kebenaran Tuhan. Dari sini kemudian kita memahami bahwa setiap orang berhak untuk berteriak sebagai pembela kebenaran. Tapi apa sih yang disebut dengan kebenaran itu sendiri? Oleh karena itu, yang muncul dari berbagai hipotesis, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak suka dengan kebenaran. Semua orang pasti suka pada kebenaran. Kenapa kemudian semua orang pasti suka? Baik itu adalah orang yang perilakunya bagus atau orang yang tidak baik sekalipun, orang jahat sekalipun pasti suka pada kebenaran. Oleh karena itu kemudian kebenaran dianggap sebagai fitrah dalam diri manusia. Kalau fitrah dalam diri manusia, maka manusia sebenarnya sudah memiliki kebenaran dalam dirinya sendiri, sehingga kebenaran tidak perlu dicari keluar dirinya. Tinggal kemudian kita mampu untuk mengembangkan dan memunculkan potensi atau kualitas dari kebenaran yang ada dalam diri kita. Kalau dalam konteks keislaman, kebenaran sebagai fitrah manusia itu dalam dunia filosof disebut dengan ide bawaan. Jadi kebenaran itu sudah ada dalam diri manusia. Tanpa belajar pun mereka tahu pada kebenaran. Tinggal mengembangkan, tinggal memunculkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa ide bawaan itu sudah ada semenjak manusia lahir. Ketika manusia itu dilahirkan ke dunia, dia sudah membawa ide bawaan, ide-ide yang tentang kebenaran. Dia sudah bawa. Manusia sudah pasti tahu pada Tuhannya. Kalau dalam keislaman kemudian disebut dengan perjanjian primordial itu, perjanjian antara janin yang belum dilahirkan dengan Allah, dengan bahasa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka kemudian dia paham betul bahwa itu menjadi ide bawaan dan semua manusia paham dan tahu terhadap kebenaran pada Allah itu sendiri. Lebih ekstrim lagi, Plato mengatakan bahwa kebenaran itu berada dalam dunia ide, ada dalam dunia yang khusus, dan itu disebut dengan dunia ide. Makanya Plato selalu mengatakan, kalau kita berpikir sebenarnya bukan mikir,
tapi mengingat-ingat apa yang sudah terjadi, mengingat-ingat ide yang berada di dalam dunia ide, mengingat-ingat pengetahuan yang berada dalam dunia ide, mengingat-ingat kebenaran yang berada dalam dunia ide. Itu yang Plato sebutkan. Berangkat dari pemahaman itu, kemudian manusia yang sudah memiliki sifat ide bawaan atau ide berada dalam dunia, kebenaran itu berada dalam dunia ide dalam versi Plato, maka hampir setiap manusia yang ada di bumi itu selalu mengaku dirinya benar atau tidak mau disalahkan. Tidak ada satupun manusia yang mau untuk disalahkan atas perbuatannya. Pasti memiliki argumentasi, pasti memiliki alasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian mencari pembenar terhadap apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, itu semua orang berlomba-lomba untuk mencari pembenarnya. Lantas kemudian apakah pembenar yang dicari itu adalah sebuah kebenaran? Ini yang akan kita kaji. Kebenaran dalam istilah Islam kita akan menemukan setidaknya 3 istilah yang selalu digunakan dalam Islam. Satu adalah hakun, yang kedua adalah sidkun, yang ketiga adalah sahih atau sah. Ketiga istilah dalam dunia Islam ini kalau kita terjemahkan pasti akan muncul benar artinya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pasti akan muncul kata benar. Padahal dalam fungsinya itu berbeda-beda. Hakun itu memiliki kaitan erat dengan realitas, dengan peristiwa, dengan fakta yang ada. Tapi hakun itu lebih dititik beratkan kepada hakikat dari sebuah realitas itu. Hakikatnya apa? Hakikat dari sesuatu yang harus kita cari, dan itu adalah sebuah kebenaran dalam hak. Kalau hakun itu adalah hakikat, maka dalam setiap pertemuan kita dengan realitas itu pasti ada hakikatnya. Contoh, HP itu hakikatnya apa? Alat komunikasi. Ketika alat komunikasi itu menjadi hakikat, hak, kebenaran di dalam HP, maka alat komunikasi itu adalah haknya atau hakikatnya. Sedangkan yang lain, pengertian-pengertian yang lain itu hanyalah derivasi atau tambalan-tambalan dari dasar hakikat daripada HP itu sendiri sebagai alat komunikasi. Namanya hak itu pasti kenyataan, real, pasti sesuatu yang tampak, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bersentuhan dengan panca indera. Contoh yang lain kemudian, manusia itu hakikatnya apa? Manusia ada apa saja yang disebut dengan manusia? Ada fisiknya, ada jiwanya. Berarti kedua-duanya, fisik dan jiwanya itu adalah hakikat daripada manusia. Kalau fisiknya saja tanpa adanya jiwa, maka tidak bisa disebut sebagai manusia. Sedangkan jiwa saja tanpa fisik, maka kemudian juga tidak bisa disebut sebagai manusia. Manusia secara umum ada fisiknya dan ada jiwanya. Kalau ada fisik dan jiwanya, maka itu kemudian disebut dengan manusia. Kalau dalam filsafat Islam, maka manusia itu disebutkan dengan 4 variabel. Yang pertama adalah fisik, jiwa, akal, dan yang terakhir adalah roh. Kira-kira hakikat dari manusia yang mana?
Apakah semuanya yang 4 itu? Iya, semua yang 4 itu yang dikatakan oleh para filsuf Islam itu adalah hakikat daripada manusia. Namun yang paling hakiki dari keempat-empatnya adalah roh. Jadi fisik, jiwa, akal, dan roh berada dalam satu kesatuan, itu kemudian disebut sebagai manusia. Namun dari keempat-empatnya yang paling hakiki itu adalah roh itu sendiri. Penjelasan-penjelasan mengenai persoalan jiwa, akal, roh, fisik dalam diri manusia nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Yang kedua adalah sidik. Sidik dan kitib ini perbedaannya. Kalau hak dan batil itu selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan realitas yang bersentuhan dengan panca indera kita, maka di dalam sidik dan kitib ini kebenaran dinisbatkan kepada personnya, orangnya. Nah, dalam dunia Islam sangat penting membina person ini, membina orangnya. Orang yang sudah terbiasa jujur, maka dia akan dipercaya oleh orang. Tapi kalau orang itu sudah terbiasa berbohong, maka ini tidak bisa dipercaya. Sidik dan kitib ini menjadi kebenaran prioritas ketika kita berbicara pada ilmu-ilmu hadis, di mana bersentuhan dengan perawi. Satu kebohongan saja sudah menurunkan derajat hadis. Sama dengan ini, kebenaran yang sidik dan kitib ini harus kita pupuk, kita latih menjadi manusia-manusia yang benar. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus, menciptakan perilaku-perilaku yang terus-menerus. Kalau kejujuran yang terus kita biasakan, maka kejujuran akan menjadi kepribadian kita, akan menjadi karakter kita. Tapi ketika kebohongan itu menjadi kebiasaan, maka yang akan muncul adalah kebohongan. Kejujuran tidak hanya dalam tindakan, tapi kejujuran juga ada di dalam sebuah pemikiran. Berpikir saja itu harus jujur. Kalau 1 tambah 1 itu 2, maka tidak bisa kita berpikir dengan mengatakan 1 tambah 1 itu bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu enggak. Jadi sidik itu harus jujur. Sebaliknya kalau kitib itu selalu memanipulasi pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri kita. Begitu juga dalam tindakan. Yang ketiga adalah sah atau soheh. Itu juga berarti benar. Sah, soheh itu dinisbatkan kepada statement. Jadi kebenaran yang muncul di dalam keabsahan dan ketidakabsahan itu dinisbatkan kepada statement. Jadi untur makilah wala tandur mangkolah itu kebenarannya dinisbatkan kepada statement yang dimunculkan. Apa yang dikatakan? Apakah yang dikatakan itu benar atau tidak benar? Apakah yang dikatakan itu relevan atau tidak relevan? Apakah yang dikatakan itu tekstual atau kontekstual? Sehingga kemudian statement-statement yang harus diteliti kebenarannya, bukan merujuk kepada orangnya. Nah ini siapapun yang mengatakan asalkan itu adalah kebenaran, maka itu harus diambil. Asalkan itu menjadi sebuah kebenaran, itu harus diambil.
tanpa harus melihat siapa yang mengatakan. Nah, ini yang kemudian banyak di dalam dunia Islam digembar-gemborkan, bahwa apapun yang dikatakan oleh orang, asalkan itu benar, dari kalangan manapun, dari kalangan bawah atau atas atau siapapun yang mengatakan, itu harus diambil, asalkan statement yang dimunculkan itu adalah statement yang benar, bukan statement yang menyimpang. Setelah kita mengkaji istilah kebenaran dalam dunia Islam, ada hak yang dinisbatkan kepada realitas, yang disandarkan kepada realitas. Kebenarannya adalah realitas yang kita lihat. Siddiq itu disandarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh personnya yang mengatakan, sedangkan kesohihan dan keabsahan dari kebenaran itu dilihat dari statement-statement yang baik atau statement-statement yang relevan dalam kehidupan kita. Berangkat dari itulah kemudian muncul level kebenaran. Kalau level kebenaran dalam dunia filsafat selalu masuk dalam dunia empirik, dunia logik, etik, tidak mengikut sertakan kebenaran-kebenaran metafisik. Tapi kita adalah orang yang beragama. Kita masih memiliki agama, kita memiliki keyakinan, sehingga kemudian level kebenaran itu dalam pandangan saya itu adalah kebenaran empirik, kebenaran logik, kebenaran etik, dan kebenaran metafisik. Kita akan bahas satu-satu apa yang disebut dengan kebenaran empirik, kita akan bahas kebenaran logik, kebenaran etik, dan kebenaran metafisik. Apa itu kebenaran empirik? Empirik adalah cara berpikir yang menggunakan dukungan data empiris. Data empiris adalah data yang diperoleh melalui pengalaman nyata atau panca indera. Kebenaran empirik bersifat konsisten, nyata, real, sistematis, dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang perlu digarisbawahi adalah kebenaran empirik itu diperoleh melalui pengalaman nyata dan panca indera. Tapi yang perlu diingat, pengalaman seseorang, panca indera seseorang itu memiliki keterbatasan. Pengalaman kita pasti berbeda dengan pengalaman orang lain. Pengalaman kita yang berada di wilayah pedesaan itu akan berbeda dengan orang-orang yang berada di wilayah perkotaan. Begitu juga panca indera kita. Panca indera kita memiliki keterbatasan. Sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu yang bersentuhan dengan panca indera kita itu mungkin tidak sama dengan apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh orang lain. Sehingga kemudian kebenaran yang empirik itu adalah kebenaran berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kehidupan kita sendiri. Pada taraf ini kemudian kebenaran empirik tidak bisa mengeneralisir sebuah kebenaran. Kebenaran saya harus sama dengan orang lain atau orang lain harus sama dengan kita, tidak. Karena pengalaman nyata kita atau penglihatan kita, panca indera kita dalam menjalani kehidupan ini itu berbeda-beda. Yang kedua yang harus digarisbawahi adalah harus konsisten. Kebenaran apapun itu pasti memiliki sisi-sisi konsistensi. Konsisten bahwa yang merah dikatakan merah, yang biru dikatakan biru, yang hijau dikatakan hijau. Pengalaman itu pun juga harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena pengalaman dan penglihatan kita, penggunaan panca indera kita terhadap alam semesta itu real, nyata. Sehingga kemudian sesuatu yang real itu menjadi sebuah pengalaman-pengalaman hidup yang sangat berharga bagi person. Tapi di sisi yang lain bisa berbeda.
Dan kita pada taraf kebenaran ini kita harus memiliki keyakinan betul bahwa kebenaran yang kita miliki itu bisa berbeda dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Kalau kemudian berbeda dengan kebenaran yang lain, maka yang harus kita lakukan, kita tidak boleh memaksakan kebenaran diri kita kepada orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya, orang lain tidak boleh memaksakan kebenarannya terhadap kebenaran yang kita miliki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran tentang membuktikan tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari itu adalah kebenaran empirik. Tumbuh-tumbuhan yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup itu akan menjadi layu, akan menjadi mati, dan tidak akan pernah tumbuh. Itu adalah kebenaran empirik. Sehingga kemudian semua masyarakat yang petani ya, bergelut dengan tumbuh-tumbuhan pasti memerlukan cahaya matahari, karena itu adalah kebenaran empirik yang harus terjadi. Yang lain adalah kebenaran yang tentang membuktikan manusia yang harus memerlukan oksigen untuk bernafas. Jadi kalau manusia itu memerlukan oksigen untuk bernafas, sehingga kemudian membutuhkan sebuah pembuktian. Kalau manusia tanpa oksigen, apakah bisa bernafas? Tidak bisa bernafas. Sehingga kemudian pembuktian atau hasil-hasil riset tentang kebenaran bahwa manusia memerlukan oksigen itu adalah kebenaran-kebenaran yang empiris. Oleh karena itu kemudian kebenaran empiris ini adalah kebenaran yang nyata yang bersinggungan dengan panca indera kita dan juga pengalaman nyata kita. Level kebenaran kedua adalah kebenaran logik. Kebenaran logik itu adalah kebenaran yang dirumuskan melalui proses berpikir rasional menggunakan akal sehat. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah berpikir rasional menggunakan akal sehat. Karena banyak di luaran kita, kalau kita nonton TV gitu, banyak yang rasional tapi tidak menggunakan akal sehat. Sesuatu yang salah kemudian dicari-cari rasionalisasinya, dicari-cari alasannya. Ini adalah bagian dari praktek rasional, berpikir rasional tapi tidak menggunakan akal sehat. Berpikir rasional dengan akal sehat itu yang jelas tidak pernah memihak pada siapapun, tidak pernah memihak pada A, tidak pernah memihak pada B, tidak pernah memihak pada golongan satu ataupun pada golongan yang lain. Berpikir rasional dengan akal sehat ini berpihaknya kepada kebenaran rasional dan kebenaran logik, sehingga kemudian bisa dicerna oleh orang, bisa dipahami oleh orang sebagai kebenaran yang objektif. Banyak contoh di sekitar kita kebenaran logik ini. Apabila contoh pertama itu, apabila penghasilan setiap orang Indonesia lebih besar dari kebutuhannya, maka Indonesia akan makmur. Itu jelas. Begitu juga sebaliknya, apabila penghasilannya itu lebih kecil dari tingkat kebutuhan hidupnya, maka Indonesia akan jatuh miskin atau terpuruk. Ini kebenaran-kebenaran yang logis dan rasional, tentunya dengan menggunakan akal-akal sehat. Karena kalau kita lihat di televisi, orang-orang yang berdebat di satu kubu dengan kubu yang lain itu sebenarnya banyak menggunakan pemikiran-pemikiran rasional tapi tidak menggunakan akal sehat. Kenapa? Karena mereka sudah mengkaplingkan otaknya, mengkaplingkan pemikirannya kepada kebutuhan dan keinginan kelompok atau golongan. Yang contoh yang kedua adalah setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Iya, karena setiap makhluk hidup itu akan mengalami kematian. Ini adalah kebenaran-kebenaran rasional dengan akal sehat. Apakah ada manusia yang tidak mati? Tidak mungkin ada, karena
setiap yang bernafas, setiap yang memiliki nyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Yang contoh yang ketiga adalah mahasiswa sebagai elit intelektual. Mahasiswa adalah elit intelektual. Itu adalah kebenaran logis karena mahasiswa itu berada pada di posisi antara pemerintah dan rakyat, sehingga kemudian yang bisa mengimbangi pemerintah, bisa mengkritik, bisa memberikan solusi terhadap berbagai problem kemasyarakatan dan kebangsaan itu sebenarnya adalah mahasiswa. Tapi yang harus digarisbawahi adalah intelektualitasnya. Mahasiswa yang memiliki kualitas intelektual yang bagus itu akan menjadi elit intelektual. Tapi kalau mahasiswa itu tidak memiliki intelektual yang bagus, maka dia tidak mampu untuk memberikan kebenaran logik dan memberikan solusi terhadap berbagai problem kemasyarakatan yang ada. Sedangkan level kebenaran ketiga adalah kebenaran etik. Kebenaran etik itu merupakan kebenaran yang merujuk pada perangkat standar moral sebagai pegangan perilaku yang harus dilakukan. Seseorang dikatakan benar bila dia berpegang dan melakukan tindakan sesuai dengan standar perilaku yang harus dilakukannya. Standar moral itu diperoleh dari nilai-nilai yang berada dalam keagamaan maupun nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat. Aturan-aturan yang mengikat pada diri kita itu menjadi standar moral sebagai pegangan kita melakukan sesuatu. Itu yang harus dijadikan sebagai dasar. Kalau manusia tanpa memiliki standar moral atau aturan-aturan dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi manusia yang liar. Sekolah, kuliah saja itu pasti ada aturan-aturannya. Kalau tidak mengikuti aturan, maka dianggap sebagai manusia yang tidak baik atau keluar dari standar moral. Hubungan antara perilaku dengan baik, benar, itulah yang kemudian dalam dunia filsafat disebut dengan istilah etika. Etika dipahami sebagai satu teori pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, kebenaran dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Dengan etika, dengan moral, dengan norma, dengan aturan, itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita bahwa manusia harus menjalani kehidupan yang baik. Karena tanpa aturan, tanpa norma, tanpa moral, manusia akan berjalan di atas bara api dan mungkin tidak akan baik perilakunya. Oleh karena itulah kemudian belajar etika, belajar kebenaran ini menjadi suatu yang sangat penting untuk menjadikan hidup kita itu lebih baik dalam kesehariannya. Contoh yang sederhana dalam kebenaran etik ini, seorang anak harus menghargai orang tuanya, itu pasti. Jadi anak harus menghargai orang tuanya, itu adalah standar moral yang berada dalam agama maupun dalam sosial. Seseorang atau anak yang menghargai orang tuanya itu dianggap baik, sedangkan orang yang tidak menghargai orang tuanya itu kemudian dianggap sebagai anak yang tidak baik. Yang contoh yang kedua adalah membantu orang yang membutuhkan. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial apapun itu menyuruh manusia untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kalau kita sering membantu orang yang membutuhkan, maka kemudian orang mengatakan kita adalah baik. Kalau ada manusia yang selalu
membantu orang, maka kemudian disebut sebagai orang yang dermawan. Ini adalah, kata dermawan adalah efek dari sikap membantu orang yang membutuhkan, dan itu adalah kebenaran etik. Yang ketiga adalah kepatuhan kepada norma sosial yang berlaku. Jadi kita hidup di masyarakat pasti memiliki norma-norma sosial. Sesuatu yang boleh dilakukan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kita hidup bernegara pun juga ada aturannya. Kita berkendara pun juga ada aturannya. Kalau contoh, kalau kita selalu membawa sepeda, maka salah satu aturannya kita harus memakai helm. Itu adalah aturan yang harus kita ikuti. Kalau kemudian kita menggunakan sepeda tapi tidak menggunakan helm, maka itu sudah keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara. Oleh karena itu kemudian negara memberikan sanksi terhadap orang yang tidak menggunakan helm. Begitu juga dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, kebenaran tertinggi sebagai orang yang beragama adalah kebenaran metafisik. Di dalam berbagai kajian, kebenaran metafisik ini selalu dihubungkan dengan berbagai teori-teori tentang hal-hal yang gaib, sesuatu yang di luar jangkauan rasio manusia. Memang benar, kebenaran metafisik itu adalah kebenaran tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau secara logis maupun empiris manusia. Telaah rasional dan empiris tidak mampu memahami kenyataannya. Menghadapi fakta kebenaran metafisika, seseorang hanya bisa percaya dan bisa menerima atau menjelaskan sepanjang bisa dipahami dan dideskripsikan. Di dalam kebenaran metafisik ini, kita hanya bisa percaya dan bisa menerima. Kalau toh bisa memahami, maka kita mampu menjelaskan sekedarnya dan bisa mendeskripsikan pun juga sekedarnya. Kenapa? Karena logika, rasionalitas dan empiris kita itu tidak pernah menjangkau kepada alam-alam metafisik ini. Contoh, hubungan seseorang yang memiliki saudara kembar, di mana seseorang bisa merasakan hal yang menimpa saudara kembarnya, kontak batin atau firasat. Jadi satu orang yang kembar itu kalau satu sedih, maka yang lainnya juga ikut sedih. Itu apa? Apa yang bisa menjelaskan itu? Itulah yang kemudian disebut dengan alam metafisik, yang kemudian hanya sekedarnya mampu dijelaskan dan hanya sekedarnya mampu dideskripsikan. Contoh yang lain adalah firasat. Firasat buruk, firasat baik terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang itu adalah kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik. Contoh, kalau kita ngomong pada surga, ngomong pada neraka, ngomong kepada besok kita akan memiliki firasat yang baik, siapa yang tahu pada semua itu? Tidak ada yang tahu, karena kebenaran sesungguhnya itu berada dalam kebenaran Sang Pencipta. Sedangkan kebenaran metafisik ini adalah kebenaran-kebenaran yang sifatnya sesuatu yang tidak pernah dijangkau oleh realitas empiris dan logika kita. Contoh yang kedua, kalau kita berada di lingkungan dimanapun lah kita berada, pernah kita bertanya kemudian, apakah benda-benda yang kita lihat di sekeliling kita itu benar-benar nyata? Atau hanya permainan pikiran? Atau otak kita saja? Kenapa? Karena masih banyak orang-orang di luaran sana yang menganggap orang di sekelilingnya itu bisa tidak dianggap, bisa dianggap tidak ada. Itu adalah permainan-permainan rasio, permainan-permainan pikiran kita. Jadi ada orang yang menganggap bahwa sesuatu itu ada ketika pikiran kita mengatakan ada, tapi sesuatu yang
kita katakan nyata itu ketika pikiran kita mengatakan itu adalah nyata. Kita juga bisa bertanya, apakah kita sekarang ini sama dengan yang kemarin? Mungkin beberapa penjelasan mengatakan bisa sama, bisa tidak dalam konteks keislaman. Tapi siapa yang tahu bahwa kita sama seperti kemarin? Siapa yang tahu bahwa kita berbeda dengan hari kemarin? Semua orang hanya menilai dan memberikan standar dalam tingkah laku dan perilakunya. Kenapa? Karena setiap molekul-molekul yang berada dalam tubuh kita itu selalu berganti dan berubah-ubah, sehingga kemudian kita itu tidak akan pernah sama dengan hari kemarin. Samalah dengan umur kita. 1 detik yang telah lalu yang sudah kita lalui itu berbeda dengan 1 detik yang akan datang. Itu hanya pada kisaran waktu, dan waktu itu juga mempengaruhi terhadap molekul-molekul yang berganti di dalam tubuh kita. Yang paling gampang dalam kebenaran metafisika ini bisa dilihat ketika kita sedang tertidur. Pada saat kita tertidur, maka yang bekerja adalah alam metafisika. Kita tidak tahu otak mana yang bekerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu kita tidur. Kita tidak pernah tahu juga apa yang kemudian terjadi dalam ruang-ruang metafisika kita selama kita berada dalam kondisi tidur itu. Oleh karena itu, sahabat, kebenaran metafisika ini selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang tidak rasional, tidak empiris, karena itu berada dalam konsep hanya bisa percaya dan konsep penerimaan saja, dan yang memberikan adalah sesuatu yang berada di luar diri kita. Setelah kita bahas tentang level kebenaran, maka kita beralih kepada pembahasan kebenaran secara proposisional, bukan kebenaran proporsional, karena kebenaran proporsional itu sudah memiliki validitas kebenaran yang sangat bagus. Jadi kebenaran itu harusnya memang proporsional. Dalam hal ini kita akan bahas tentang kebenaran proposisional. Kebenaran proporsional ini setidaknya dalam berbagai kajian literatur filsafat itu ada 3. Tapi di sini kita akan bahas tentang 4. Ada penambahan 1. Yang pertama adalah kebenaran korespondensi, yang kedua adalah kebenaran koherensi, yang ketiga adalah kebenaran pragmatis, yang keempat kebenaran start point. Kebenaran korespondensi itu apa? Kebenaran korespondensi itu adalah kebenaran pernyataan yang sesuai dengan fakta, kebenaran faktual. Jadi bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan yang dikembangkan, tapi juga harus sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dilakukan atau fakta-fakta yang terjadi. Contoh kemudian, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu ada benar secara teks dan juga benar secara faktual. Kalau kemudian ada Surabaya adalah ibu kota Jakarta, maka itu secara teks salah dan juga secara faktual pun juga salah. Yang kedua adalah kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi itu nama lainnya adalah konsistensi.
Jadi kebenaran yang konsisten secara logis dan konsisten secara perbuatan. Contohnya, kita kan umat Islam, kita orang Islam yang selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang damai, agama yang rahmat. Tapi kalau kita meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang damai, sedangkan perilaku kita itu adalah kekerasan, maka itu adalah perbuatan yang tidak koheren atau perbuatan yang tidak konsisten. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama damai, maka kita harus konsisten dengan logika itu, kita harus konsisten dengan pernyataan itu yang kemudian harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Karena setiap pernyataan yang kita kembangkan itu harus memiliki tanggung jawab perilaku keseharian kita. Islam yang damai dalam kehidupan, dalam keyakinan kita itu harus kita praktekkan dalam kehidupan yang sehari-hari tanpa melakukan praktek kekerasan. Kita harus rahmat kepada orang, memiliki kasih sayang kepada orang. Itu adalah bagian dari perilaku-perilaku yang benar secara koheren. Yang ketiga adalah kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis ini jauh berbeda dengan korespondensi, berbeda dengan koherensi. Kebenaran pragmatis ini tidak lagi mementingkan korespondensi dan tidak lagi mementingkan koherensi. Tapi kebenaran pragmatis itu lebih menitik beratkan kepada fungsi. Apakah pernyataan ini memiliki fungsi, manfaat atau tidak? Kalau kemudian memiliki manfaat, maka itu yang dianggap benar. Tapi kalau tidak manfaat, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang pragmatis ini. Yang keempat adalah kebenaran start point. Start point itu adalah kebenaran sudut pandang. Kita tahu bahwa setiap realitas itu memiliki sisi-sisi yang berbeda-beda. Sosial saja memiliki sisi-sisi yang berbeda-beda. Ada manusianya, ada lingkungannya, ada interaksinya, ada tanggung jawabnya, ada normanya, ada agamanya. Lah bagaimana kemudian di dalam kebenaran start point ini? Start point ini berbicara pada kebenaran parsial, kebenaran sudut pandang dalam dirinya. Tentunya kemudian kebenaran start point ini bergantung kepada wawasan, keilmuan, dan kecakapan di dalam berpikir. Ini yang kemudian disebut dengan kebenaran start point. Kalau kita sering melihat TV, maka di sana akan melihat banyak orang-orang yang berdebat dari sudut pandang yang berbeda-beda, sekalipun membahas satu topik. Kenapa? Karena di antara masalah itu pasti ada yang namanya hulu dan hilirnya. Ada awal, ada akhirnya. Ada yang membidik tentang sebabnya, ada yang membidik tentang akibatnya, ada yang membidik tentang tujuannya, ada yang membidik tentang prosesnya. Itu adalah kebenaran start point. Tapi yang harus diingat bahwa kebenaran start point ini adalah kebenaran-kebenaran parsial yang diyakini benar oleh sebagian tapi belum tentu benar menurut orang lain. Seandainya kemudian kita menggabungkan, menginterkoneksikan antara kebenaran-kebenaran pandangan-pandangan yang ada, maka yang akan muncul adalah kebenaran-kebenaran intersubjektif atau kebenaran-kebenaran yang objektif. Dan itulah yang kemudian disebut dengan kebenaran yang diyakini oleh semua orang yang ada di bumi ini. Sebelum kita tutup, mari kita melantunkan selawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah
ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.